Oke, selamat pagi anak-anak. Kembali lagi dengan Kak Jim dari Ruang Guru. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari variabel dan tipe data di pemrograman Python. Oke, langsung saja kita lanjut ya. Apa itu variabel yang pertama? Apakah ada yang bisa menjawab? Jika ada yang bisa menjawab, akan mendapatkan poin besar. Oke, nampaknya belum ada yang bisa menjawab ya. Kita akan lanjut. Variabel. Variabel itu definisinya simpel. Tempat untuk menyimpan data, guys, di dalam pemrograman. Nah, seperti contoh, ini kakak akan berikan contoh ya. Misal kakak di sini ada sebuah kotak. Nih, kotak ini adalah sebuah variabel. Nah, variabel itu terdapat kertas di dalamnya. Nah, kertas ini disebut data nantinya. Nah, data itu nanti dimasukkan ke dalam kotak. Kotak ini disebut variabel. Oke? Bebas mau kotaknya namanya hitam, kuning, hijau, atau umur, nama, angka ke satu begitu. Itu adalah variabel, tempat untuk menyimpan data. Paham? Oke, untuk kalau yang belum paham, kita akan lanjut dulu sebentar ya. Nanti ada gambar penjelasannya. Selanjutnya, apa itu tipe data? Kan tadi kita sudah mengartikan variabel itu apa. Sekarang tipe data. Apakah ada yang bisa menjawab tipe data? Silakan jawab. Angkat tangan yang bisa. Oh, Ari, silakan dijawab Ari. Apa itu tipe data? Kita lihat. Tipe data adalah macam-macam data, Kak. Benar. Ya, simpelnya sih tipe apa namanya? Macam-macam atau jenis-jenis data yang akan disimpan di variabel nanti. Kita akan lanjut ke definisi sebenarnya ya. Nah, tipe data adalah jenis nilai atau value. Value itu adalah nilai ya, bahasa Inggris, yang disimpan dalam sebuah variabel. Nah, variabel itu tadi yang kakak bilang tadi. Nih, dengan kotak nih. Kotak ini variabelnya, sedangkan kertas ini data yang disimpan dalam kotak ini. Nah, itu tipe data. Untuk data sendiri, itu adalah kumpulan fakta mentah. Angka, simbol, atau deskripsi yang belum diolah untuk informasi yang berguna. Contohnya misalnya begini. Ada data untuk data siswa. Misal, kalian, misalnya Ari. Ari datanya namanya adalah Ari. Nah, itu nanti akan digunakan untuk memanggil. Jadi, sekian banyaknya data, misalnya ada umur, ada tanggal lahir, nomor telepon. Nah, data itu nanti akan digunakan oleh kita, diolah dan akan menjadi yang lebih berguna. Contoh, kita akan menggunakan data nama. Nah, tadi kan namanya Ari, kita akan menggunakan nama Ari. Jadi cukup data nama yang diambil begitu. Tipe data. Nah, sedangkan tipe data sendiri itu jenis atau macam-macam datanya. Oke, lanjut ya. Nah, ini contoh gambarnya. Misalnya di sini ada suatu variabelnya itu name, nama. Dan datanya adalah Alice. Nah, begitu. Ini sebuah variabel dan ini sebuah value atau nilai. Atau contoh lain, misalnya tipe data umur. Nah, ini tipe data umur. Misalnya age. Itu variabel, age itu jadi sebagai variabel dan angka 25 ini adalah sebagai value atau nilai. Begitu. Itu gambaran simpelnya ya, variabel dan tipe data. Jadi ada macam-macam, misalnya nama ini sebuah string, nanti kita akan bahas nih. Oke, selanjutnya. Sampai sini ada yang ingin bertanya? Atau gagal paham? Kalau gagal paham nanti kita lanjut ke praktik saja ya, biar mudah dimengerti. Oke, untuk sejarah sendiri.
kenapa adanya tipe data gitu. Orang-orang zaman dulu kenapa ngebuat tipe data dalam pemrograman. Jadi dulu itu komputer, sejarahnya itu komputer hanya mengenal istilah 0 dan 1, true or false, benar atau salah. Kebaca ya. Jadi ada suatu masalah, komputer tuh hanya bisa mengenal 1 dan 0. Nah, dalam situasi ini kita tidak memiliki huruf seperti yang sekarang ada huruf S, ada J, ada A di komputer. Dia hanya ada 0 dan 1. Nah, karena itu para engineer itu membuat suatu cara agar terdapat huruf di dalam komputer. Nah, disinilah peran pentingnya tipe data dan variabel. Jadi mereka membuat suatu variabel A kapital ini. Kalau kalian tahu namanya biner, 0 dan 1 itu komputer hanya bisa biner zaman dulu. Nah, semenjak adanya variabel dan tipe data, maka ada huruf yang muncul dibentuk oleh engineer. Misalnya biner ini disimpan ke dalam variabel A. Nah, maka muncul simbol A, simbol atau karakter A. Begitu. Sampai sekarang dipakai itu tipe dan variabel dan tipe data. Begitu ya sederhananya ya. Oke, selanjutnya. Sebenarnya ada banyak macam tipe data di pemrograman, mau itu Python, PHP, atau JavaScript, itu masih banyak ya tipe datanya. Tapi karena kita akan mempelajari di Python, maka kakak akan menjelaskan 4 tipe data, 4 tipe data yang penting. Yang pertama integer. Integer ini adalah bilangan bulat tanpa koma. Nah, nanti kalian coba sebutkan ya, nanti akan mendapatkan poin nilai. Nanti akan kakak kasih pertanyaan simpel lagi. Tadi Ari dapat 1 poin besar ya. Oke, selanjutnya float. Tipe data float ini adalah merupakan bilangan desimal. Contohnya 1,3, 2,0, atau rumus lingkaran. Nah, berapa itu? Ayo, ada ingat? Nah, tapi perlu diketahui ya, kalau dalam bahasa pemrograman, itu koma, itu ditulis titik. Dalam bahasa pemrograman. Memang peraturannya seperti itu mereka dibuat. Kakak belum tahu ya, kenapa mereka ngebuat seperti itu. Mungkin ada suatu tanda ini untuk digunakan untuk penyambungan kalimat biasanya. Begitu. Aturannya begitu mereka. Lalu yang ketiga, tipe data string. String ini adalah kumpulan karakter seperti huruf dan simbol. Contoh, A, B, C, D, terus simbol tanda seru, tanda tanya, garis miring, begitu, backslash, bintang, begitu. Lalu tipe data yang keempat, itu boolean. Dipanggil bool. Boolean hanya memiliki 2 nilai, yaitu true dan false. 0 dan 1, benar dan salah. Kalau 0 itu artinya salah, 1 artinya benar. Begitu. Nah, ini kakak akan berikan satu apa namanya? Pertanyaan ya. Nah, ini ada contoh simple variable tipe data. Ini kalian kan belum pernah nih. Tadi kan kakak sudah bilang nih, ada gambarannya di sini. Nah, ini ada variable name dan Alice. Berarti ini tipe datanya apa? Ayo. String. Tipe datanya adalah string karena dia ada kumpulan karakter, huruf, dan simbol. Kalau misalkan ini, dengan variable age, dan nilai datanya apa? Nilai tipe datanya? Angka. Apakah angka ini memiliki koma di belakangnya? Enggak. Ya kan? Berarti dia integer. Nah, ini contohnya lebih lengkap. Kalau ini contohnya tipe data integer, ini float karena ada koma, bilangan desimal ya. Lalu ada string, tipe data string, itu ada huruf. Sebenarnya bisa juga bola transfer begini gitu. Nah, itu tipe data string. Kalau untuk tipe data boolean, nah ini hanya ada true dan false.
atau bisa 0 dan juga 1 atau 0. Nah, begini. Ini adalah contoh tipe data. Variabelnya misalnya kakak tulis umur, bebas ya untuk variabelnya. Kalian tulis apa, itu kan semacam kayak kotak untuk menyimpan gitu. Atau kotaknya bebas mau dikasih nama apa. Nah, tapi jangan salah kalau misalkan kalian taruh huruf di tipe data integer, itu akan mengalami error. Biasanya error sih. Begitu. Oke, untuk selanjutnya kita akan coba bukan di Scratch ya, di Python. Kita langsung coba saja di Python ya, guys ya. Kalian buka ke Google dulu. Ya, silakan buka Google Chrome-nya. Oke. Nah, di sini kakak sudah buatkan contoh. Oke. Nah, kakak sebenarnya sudah punya contohnya sendiri. Sudah kakak buat di Notepad. Kakak akan salin saja ya. Nah, ini kita akan pakai coba contoh yang pertama itu tipe data integer. Tipe data integer. Nah, ini kita pakai ini ya. Di Python, tipe data integer. Oke, kita coba. Ini kakak salin aja langsung agar tidak lama. Jadi sini jelas ya, integer, umur 13, kelas 8, jumlah saudara 2. Ini adalah tipe data integer. Tidak ada koma, tidak ada huruf, hanya angka. Angka bulat. Sekarang kita akan run. Buka di browser kalian, ketik saja online Python. Nah, nanti kalian coba saja nanti ini. Kalian pause videonya. Nah, di sini kita akan terlihat nih. Umur 13, kelas 8, jumlah saudara kedua. Gitu. Sebenarnya ini bisa dikalikan ya. Contohnya misalnya kakak akan coba nih. Jumlah saudara kita buat jumlah saudara yang kedua nih. Nah, ini jumlah saudara kedua. Jumlah saudara 2. Misalnya kita coba 6. Nah, di sini total, misal jumlah saudara, misalnya di sini kita akan taruh variabel jumlah saudara yang pertama. Lalu kita tambahkan pakai operator pertambahan jumlah saudara 2 total. Nah, setelah itu ini bisa kalian print saja di sini. Run. Nah, 2 ditambah 6 sama dengan 8. Itu tipe data integer bisa diperkalikan. Kalau huruf nggak bisa ya, kalau bukan string. Kalau string nggak bisa ya. Oke, lanjut. Sekarang kita akan coba tipe data float. Ini float ini yang koma nih. Nih, kakak sudah buatkan contoh float. Nah, tipe data float, angka desimal. Coba. Nah, di sini kita punya tinggi dan berat. Kalau kita run, ya hasilnya akan seperti ini. Kalau float dan integer itu berbedanya di mana? Kalau integer itu dia bilangannya bilangan bulat. Kalau float bilangan desimal. Gitu. Oke? Selanjutnya kita coba lagi. Kita akan coba string. Nah, ini string. Nah, begini. Kalian coba saja ya, nanti ya kalian pause videonya. Lalu ada contoh lagi boolean. Boolean itu dipakai untuk apa, Kak? Contohnya misalnya untuk menilai kelulusan atau tidak, begitu. Ini lulus atau tidak.
run. Nanti ini kita akan lanjut ke mendalami tipe data boolean agar kalian lebih tahu lulus atau terlambat, true or false. Nanti dia akan isinya seperti ini juga nanti. True false begitu. Tipe data boolean, oke? Sampai di sini, apakah ada yang ingin bertanya semuanya? Jelas? Oke, kalau jelas nanti akan kakak kasih soal untuk kalian ya. Kita akan coba latihan sejenak. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih, bye-bye.